Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan, karena Tuhan sudah sangat baik dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan. Dan biarlah melalui pujian, melalui sembah kami pada pagi hari ini, mengalir kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata untuk setiap kami Yesus. Dan biarlah hati kami mendapat jamahan yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami siap untuk menyembah-Mu, kami siap untuk memuji-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup memenuhi setiap hati kami, Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku
baru. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, nyata dalam setiap hidup kami. Kudus, haleluya. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang hebat. Haleluya, haleluya. Kami percaya Roh-Mu mengubahkan kami Tuhan. Mengalir Roh-Mu di atas setiap kami Yesus. Mengalir kuasa di tempat ini Tuhan. Memulihkan setiap hati, menyembuhkan setiap luka. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu. Sekali lagi Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Bisa menyapa kanan kirinya, katakan shalom. Kita mau sama-sama memberkati samping kanan kiri kita. Kita mau memberikan api kemuliaan Allah. Amin. Api kemuliaannya tercurah dari surga,
bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Semua bersorak, haleluya. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi maju. Bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita, kerahkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengarkanlah suara nafiri, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Yes, dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat. Bersiap maju, bersiap maju, janganlah lengah. Yesus panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Hey, hey, api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Kita mau saling memberkati, amin. Kita mau curahkan api kemuliaan pada samping kanan kiri Bapak Ibu. Siap? Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja, segala raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Kita semua percaya bahwa kita punya Tuhan yang besar, amin. Kita menyembah Tuhan yang benar, amin. Kita mau sama-sama nyatakan, Engkau Tuhan yang benar, Yesus. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu.
Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu di dalamku. Walau badai menerpai dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Berikan sorak-sorai untuk Tuhan kita. Kau gunung batuku, dan Kau kota bentengku. Tak akan ku ragu, Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku, dan Kau yang membelaku. Tak akan ku takut, kuasa-Mu dalamku. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Mau bertepuk tangan. Yeah, yeah. Walau badai menerpa, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan-Mu Tuhan. Kita mau sama-sama lambaikan tangan kita. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Amin. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Awal semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Saya persilahkan Bapak Ibu untuk dapat duduk kembali. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Mari kita tunduk di hadapan Allah. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan kuasa-Mu Yesus. Dan biarlah Roh-Mu tercurah di setiap hati kami Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu
kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan dengan iman, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami rasakan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, curahan-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan Yesus, memulihkan setiap hati kami, menyembuhkan setiap luka kami Tuhan. Maka curahkan Roh-Mu, mengalir Roh-Mu di tempat ini Yesus, memenuhi setiap hati, memulihkan setiap jiwa Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan segenap hati, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Oh, haleluya Tuhan, haleluya. Curahkan terus kuasa-Mu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa kami menyembah Allah yang hidup. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
karena kami percaya, kami menyembah Allah yang Maha Kuasa. Segala pujian penyembahan kami telah kami naikkan lewat puji-pujian yang telah kami lantunkan bersama Tuhan. Kami menikmati hadirat-Mu, kami menikmati bagaimana Engkau menyentuh hati kami, dan di pagi hari ini kami mau Tuhan Yesus bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman-Mu, ya dan amin. Firman-Mu biarlah mengoreksi hidup kami, sehingga hidup kami menjadi kehidupan yang betul-betul menyenangkan Engkau. Hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, pakailah untuk menjadi alat bagi-Mu di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkau menguasai ruangan ini, Engkau menguasai media sosial yang kami gunakan, sehingga setiap kami yang belajar firman Tuhan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa dari firman yang akan kami pelajari pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Luar biasa saya mendapatkan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, amin. Dan juga saya menyampaikan bagaimana kangennya saya terhadap Bapak Ibu semua. Karena kurang lebih 2 bulan saya tidak hadir di gereja ini, tetapi hadir secara online. Karena kami mempersiapkan kelahiran anak kami yang kedua. Dan puji syukur pada tanggal 16 September kemarin, anak kami yang kedua, cowok lagi, laki-laki yang begitu ganteng, yang saya beri nama Yisrael, begitu Bapak Ibu telah lahir ke dunia ini, dan kami sungguh bersuka cita. Dan saya tahu bahwa jemaat GKB Batara Hayat juga merindukan untuk membagi sukacitanya sama dengan kami. Tapi mohon maaf, karena kami tinggal itu di daerah yang memang menerapkan isolasi Bapak Ibu, sehingga tidak gampang orang keluar masuk. Jadi mohon maaf kalau Bapak Ibu memang kami larang untuk hadir ke rumah kami karena kondisi yang seperti itu. Tapi percayalah Bapak Ibu, saya bahagia dan saya percaya Bapak Ibu jemaat GKB juga berbahagia atas kelahiran anak kedua kami ini. Amin. Wah, jemaatnya tambah banyak, tambah satu lagi, anak sekolah minggunya juga tambah banyak, begitu ya. Ya saudara, saat ini kita akan belajar sesuai dengan kurikulum yang ada di gereja kita. Kita akan membuka kitab Amsal pasal yang keempat. Ayat 14 sampai 19. Kitab Amsal pasal yang keempat, ayat 14 sampai 19 dengan judul renungan kita pagi hari ini, jauhilah jalan orang fasik. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu, dan Bapak Ibu silahkan menyimak masing-masing di Alkitab yang Bapak Ibu bawa di gereja ini. Amsal 4 ayat yang ke-14 sampai yang ke-19 berbunyi seperti ini. Janganlah menempuh jalan orang fasik, dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya, dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur. Bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap. Bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu
apa yang menyebabkan mereka tersandung. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya saya berbahagia karena kelahiran anak saya yang kedua, tetapi Bapak Ibu di 2 hari yang lalu saya juga sangat berbahagia karena saya mendapatkan SMS Bapak Ibu yang membuat saya berbahagia sekali. SMS-nya berbunyi seperti ini. Pesan resmi. Nomor WA Anda meraih cek 155 juta. PIN Anda F577 bla 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 bla. Cek PIN Anda di ini dan hubungi nomor WhatsApp ini. Saudara, saya berbahagia sekali karena apa? Tanpa kerja keras, tidak tahu apa-apa begitu ya. Tiba-tiba masuk sebuah pesan yang menyebutkan bahwa saya mendapatkan uang 155 juta. Bapak Ibu, apakah pernah ada dapat SMS yang mirip atau sama? Pernah ya? Yang pernah angkat tangan dulu. Wih, banyak sekali, banyak sekali. Hampir separuh dapat SMS ini. Pertanyaan saya yang kedua, sudah dicairkan belum Bapak Ibu? Udah, kok malah ketawa, ini gimana? Belum ya, saya pun belum mencairkan Bapak Ibu, karena apa? Saat ini saya belum butuh uang. Wis, kaya sekali ini Om Ragil ini ya, belum butuh lah. Saudara, kita tahu bersama bahwa kalau kita mendapatkan SMS seperti itu atau WhatsApp seperti itu, kita sudah punya kesimpulan bahwa itu adalah sebuah penipuan. Itu adalah sebuah cara untuk kita dijebak, saudara. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bertanya, Mas Ragil, kenapa kok di HP saya ini banyak nomor tidak saya kenal, itu kok berbondong-bondong masuk menawarkan? Ya ini, hal-hal seperti ini. Mendapatkan uang lah dan lain sebagainya. Saudara, mau tidak mau saudara, saat ini di era digital seperti ini, kita tidak bisa melindungi 100% privasi kita, termasuk atas HP ini. Ada beberapa faktor saudara. Yang pertama, memang kalau Bapak Ibu mengurus sesuatu, misalnya contoh ngurus ke bank begitu ya, harus menyertakan nomor HP. Dan ada dugaan bahwa nomor-nomor HP kita itu dibeli oleh orang lain. Jadi mereka punya nomor HP kita semua. Dan mereka melancarkan cara-cara seperti ini untuk menjebak kita. Yang kemudian Bapak Ibu, ya tadi Anda mendapatkan berapa ratus juta. Kemudian bukan hanya itu, ada semacam nomor PIN yang nanti Bapak Ibu kalau kita kasihkan nomor PIN itu, kita masukkan ke sistem, bisa saja tabungan kita yang malah terkuras habis. Entah saudara kita membagikan nomor kita kemana dan lain sebagainya dan orang lain tahu. Sehingga Bapak Ibu, hal-hal seperti ini banyak sekali. Dan saudara, saya katakan hampir setiap minggu saya mendapatkan SMS ataupun WhatsApp yang bunyinya seperti ini. Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu bahwa cara-cara seperti inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak takut akan Tuhan untuk mereka bisa mendapatkan uang. Cara-cara kotor seperti inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk mereka bisa menghasilkan hasil yang baik. Dan saudara, seolah-olah mereka tidak takut akan yang disebut dengan dosa. Mereka tidak takut apa yang disebut dengan hukum yang ada di dunia. Mereka tidak takut apa yang disebut dengan hukum ilahi yang nanti kita semua harus memberikan pertanggungjawaban kepada Allah atas kehidupan kita. Saudara, cara-cara seperti itulah yang digambarkan oleh firman Tuhan sebagai jalan hidup orang fasik.
Orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka punya cara hidup, mereka punya jalan hidup mencari uang, mencari rezeki dengan cara menipu, dengan cara berbohong, dengan cara dan lain sebagainya, tanpa pernah memperdulikan apa itu dosa. Dengan jelas saudara, kalau kita melihat ke Amsal, Amsal melarang kita untuk kita anak-anak Tuhan melakukan praktek-praktek seperti ini. Amsal dengan jelas mengajarkan kepada kita bahwa jauhilah jalan orang fasik. Jauhilah cara hidup orang fasik atau orang yang tidak mengenal Tuhan dalam mereka mencari uang, dalam mereka mencari penghidupan dengan cara mengorbankan orang lain. Saudara, hal-hal seperti ini bukan hanya ada di dunia secara umum, tapi Bapak Ibu, di dunia rohani pun, di dunia kependetaan pun juga marak terjadi. Bahkan Bapak Ibu, di sekolah tinggi teologi, hal-hal seperti ini hampir dianggap lazim. Yang pengajarnya sudah belajar teologi, yang pengajarnya mungkin sebagian besar sudah bergelar pendeta, tetapi cara hidupnya masih sama seperti cara hidup orang fasik. Dengan cara apa Bapak Ibu? Dengan cara menjual gelar. Jadi mendirikan sebuah STT, yang STT-nya itu tidak dapat izin dari Kementerian Agama, apalagi Bapak Ibu, STT-nya itu tidak ngurus akreditasi, gitu ya. Dan mereka di dalam menjaring mahasiswa, mereka menjanjikan, yolah kuliah 6 bulan saja, kamu akan dapat STH. Ayolah kuliah 1 tahun saja, kamu nanti akan dapat S1. Ayolah kuliah 1 tahun, nanti kamu akan dapat doktor. Padahal Bapak Ibu, itu semua bodong dan tidak ada. Mereka mengeluarkan ijazah, ijazahnya tidak terdaftar PIN, penomoran induk nasional. Jadi ijazah sekarang ini ada nomor induk nasionalnya Bapak Ibu ya. Dan kalau ada sekolah-sekolah yang mengeluarkan ijazah tanpa PIN itu, itulah sekolah-sekolah yang abal-abal. Saudara, hal seperti ini pun masuk di dunia teologi, masuk di dunia gereja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Amsal dengan jelas ngomong bahwa jauhi jalan orang fasik. Minta tolong, oke. Jadi saudara, kalau kita belajar tentang Amsal menyuguhkan bahwa orang berhikmat itu saudara, kalau kita menelaah di Amsal pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-14, dia akan memilih kepada siapa ia akan bergaul. Akankah bergaul dengan orang fasik atau orang jahat? Ataukah bergaul dengan orang baik? Dan saudara, diakui atau tidak, di seluruh kehidupan kita ini, Bapak Ibu pasti akan bertemu 2 jenis orang ini. Yaitu apa? Orang benar ataupun orang fasik. Orang yang takut akan Allah ataupun orang yang tidak takut akan Allah. Saudara, dimanapun saudara berada, saudara akan menemui 2 jenis orang ini. Apapun pekerjaan saudara, apapun yang saudara lakukan, saudara pasti menemui 2 jenis orang ini. Tetapi firman Tuhan ngomong pada kita saat ini, yuk jauhi cara hidup orang jahat, jauhi cara hidup orang fasik, dan saudara ikuti, bertemanlah, bergaullah dengan orang-orang benar. Oke, jadi saudara sekali lagi, Amsal itu menyajikan fakta bagi kita. Fakta yang ada adalah saudara hidup di tengah-tengah masyarakat, saudara tidak bisa hidup sendiri,
saudara punya tetangga, saudara punya teman, saudara punya grup WhatsApp, saudara punya media sosial yang isinya saudara, orangnya dibagi dalam dua kategori besar. Orang benar ataukah orang fasik. Dan saudara, seringkali kita semua ini tergiur untuk memilih jalan-jalan atau ikut ke orang fasik. Karena apa? Mereka dapat uangnya instan. Mereka dapat penghidupannya cepat. Tapi nek hidupnya benar kok seolah-olah naiknya itu sulit, saudara. Nah, Amsal memberikan nasihat bagi kita. Hai anak-anakku, kalau engkau mengaku engkau punya hikmat, kalau engkau mengaku bahwa engkau adalah orang yang berhikmat, tidak ada kata lain, jauhi orang fasik dengan cara hidup mereka dan pilihlah orang benar. Saudara, kita coba perhatikan ayat yang ke-14 dan 15. Kita perhatikan ada berapa banyak kata ingkar atau kata negatif. Yang pertama saudara, janganlah menempuh. 1. Jangan mengikuti. 2. Jauhi. 3 ayat 15. Jangan melalui. 4. Menyimpanglah. 5. Jadi saudara, seolah-olah Amsal ini ingin mengulangi bahwa anakku jangan ya ikut orang fasik. Pokoknya kamu jangan tergiur dengan cara mereka. Jangan anakku, jangan. Saudara, ini yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Apapun yang menjadi konsekuensinya, ikutlah jalan yang benar. Jangan pernah mengikuti teman-teman kita dengan cara kefasikan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bertanya lebih lanjut, mengapa orang berhikmat, mengapa orang percaya itu tidak boleh hidup menurut jalan orang fasik? Saudara, setidak-tidaknya ada 3 alasan yang disebutkan oleh Amsal yang menjadi perhatian bagi kita supaya hidup kita waspada selalu. Yang pertama saudara, mengapa orang percaya, mengapa anak Tuhan, mengapa orang berhikmat harus menjauhi cara hidup orang fasik? Karena yang pertama, bagi orang fasik itu, kejahatan merupakan gaya hidup. Ini saudara alasan mengapa Allah melarang kita ikuti cara orang fasik. Mengapa Allah melarang kita untuk mengikuti jalan-jalan orang fasik? Karena apa? Orang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar, hidup mereka selalu berorientasi kepada kejahatan. Kita berbeda Bapak Ibu. Alkitab memberikan pesan bahwa kita ini anak-anak terang. Kita ini adalah anak-anak Allah yang tentu saja berbeda gaya hidupnya dengan gaya hidup orang fasik. Kalau namanya anak-anak Allah, orang-orang berhikmat, gaya hidupnya adalah hidupnya benar dan lurus. Tetapi kalau orang fasik, pasti gaya hidupnya adalah jahat dan tidak benar. Oleh sebab itulah Amsal berkata bahwa, kita perhatikan ayat 16, orang fasik itu mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat. Kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Wah, luar biasa jahatnya Bapak Ibu. Karena apa? Karena kejahatan mereka sudah menjadi gaya hidup.
Sampai-sampai, kata Alkitab, mereka tidak bisa tidur kalau tidak berbuat jahat terlebih dahulu. Wah, ini orang macam apa ini? Biasanya anak kecil mereka akan tidur kalau diberikan susu dahulu. Biasanya Bapak Ibu, remaja atau pemuda mereka baru bisa tidur kalau sudah membalas semua chat. Tapi beda kalau orang fasik. Orang fasik mereka tidak bisa tidur kalau tidak melakukan kejahatan terlebih dahulu. Wah, luar biasa jahat. Dan sebaliknya, mereka akan berbahagia kalau orang lain itu tersandung. Berbuat dosa adalah hal yang wajar bagi mereka. Jadi Bapak Ibu, bagi orang fasik, berbuat dosa itu sama seperti air yang selalu mereka butuhkan. Kalau mereka tidak berbuat dosa, hidupnya terasa aneh. Orang fasik itu, kalau mereka tidak melakukan sesuatu yang menyakiti orang lain, mereka tidak tenang tidurnya. Bahkan mereka dikatakan ngantuknya hilang kalau tidak berbuat jahat. Jadi saudara, ini alasan mengapa Amsal menasihati kita, yuk anak-anakku, jangan ikuti jalan orang fasik. Jangan. Karena mereka sejatinya adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka tidak peduli apakah ada orang yang tersakiti atau tidak. Mereka tidak peduli akan adanya dosa atau tidak. Yang mereka pedulikan adalah untungku banyak, aku bahagia, aku tidak peduli terhadap dosa. Saudara, inilah yang Alkitab katakan. Oleh sebab itu Amsal menasihati kita, jangan ikut cara dunia. Jangan ikut cara-cara dunia yang bobrok dan tidak bermoral untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Saudara, inilah yang dinasihatkan Amsal bagi kita, anak-anak Tuhan. Sekali lagi ya, Bapak Ibu hidup, Bapak Ibu punya teman-teman, dan di antara teman-teman Bapak Ibu sekali lagi, ada orang benar, ada orang fasik. Nasihat Amsal adalah jangan ikuti jalan orang fasik. Karena apa? Yang pertama, orang fasik itu hidupnya selalu penuh dengan kejahatan. Bahkan sudah menjadi lifestyle, sudah menjadi gaya hidup. Kalau mereka nggak jahat, terasa aneh. Makanya saudara, awas selalu. Karena apa? Siapa kita itu ditentukan dari siapa yang ada di sekeliling kita. Saudara, sekali lagi, siapa kita itu ditentukan dari siapa yang ada di sekeliling kita. Jadi dalam artian lingkungan akan membentuk karakter, akan membentuk kepribadian kita. Sekali lagi Bapak Ibu ya, lingkungan siapa yang ada di sekeliling kita yang akan menentukan siapa kita. Saudara, dulu ketika saya kecil, saya itu suka sekali Bapak Ibu pelihara hewan. Suka sekali pelihara hewan ya. Ada ayam, ada entok gitu ya. Saya punya anjing waktu kecil, jadi rumah itu mirip kebun binatang gitu. Banyak sekali, ada burung. Dan Bapak Ibu, saya punya peliharaan burung merpati. Ya kalau orang Jawa nyebutnya doro gitu ya. Yang kedua adalah burung tekukur. Nah, burung merpati ini Bapak Ibu, dia hidupnya bebas, tapi ada kandang kalau mau bertelur. Nah, burung terkukur ini, dia ada di dalam sangkar yang dia tidak bisa kemana-mana. Saudara, saya dulu waktu kecil itu orangnya agak jenius dan suka bereksperimen gitu ya.
Saya bereksperimen suatu saat saudara, burung dara saya itu bertelur, dan burung terkukur saya juga bertelur. Saya kemudian mikir, wah apa yang terjadi ya kalau seandainya telurnya saya tukar. Wah Bapak Ibu cukup nakal saya. Telurnya saya tukar Bapak Ibu, telur burung dara saya kasih di tempat bersarangnya burung terkukur. Demikian juga sebaliknya. Dan yang terjadi adalah ternyata burung dara itu dia cukup sensitif. Dia tahu bahwa ini bukan telurku, yang terjadi adalah telurnya dipatok-patok hingga pecah. Tapi berbeda dengan burung terkukur. Ternyata Bapak Ibu burung terkukur ini dia nerimo ing pandum gitu ya kalau orang Jawa. Dikasih telur burung dara, dia tetap rami. Walaupun sekali lagi telurnya besar, badannya kecil, dia tetap rami terus Bapak Ibu. Dan suatu saat ternyata telurnya ini netes. Tentu saja Bapak Ibu anaknya adalah burung dara. Betul ya, karena genetiknya burung dara. Dan ketika sudah netes, burung terkukur ini dia terus menerus merawat burung dara ini. Dikasih makan Bapak Ibu, tetap Bapak Ibu ya diloloh gitu, walaupun saya lihatnya kasihan sekali. Karena apa? Bayi burung dara 10 hari itu sama beratnya dengan burung terkukur ini. Jadi ketika ngasih makan itu saya lihat induknya itu kasihan sekali gitu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ketika anak burung dara ini menjadi besar, anak burung dara ini menganggap bahwa dirinya adalah burung terkukur. Karena apa? Sekelilingnya burung terkukur, dia dibesarkan oleh burung terkukur juga. Saudara, pernah anak burung dara ini saya lempar, dah kamu pergi sana. Dia nggak mau pergi Bapak Ibu. Dia balik lagi ke sarang dan pengen masuk ke situ. Karena dia merasa bahwa aku ini burung terkukur, bukan burung dara. Jadi lingkungan membuat dia seperti itu. Karena sedari kecil dia sudah seperti itu. Nah saudara, hal yang sama berlaku bagi kita. Kita ini sudah anak-anak terang. Tetapi kalau kita ini hidupnya bercampur baur dengan mereka yang orang-orang fasik, lama-kelamaan Bapak Ibu, hidup kita akan seperti mereka. Cara kita akan seperti mereka. Makanya Bapak Ibu, saran saya, saran firman Tuhan pada pagi hari ini, ceklah orang-orang yang tinggal di sekitar kita, tinggalkan jika ada yang memiliki ciri khas orang fasik seperti ini. Oh, saya ngambil gambarnya Bapak Ibu orang berpacaran ini ya. Yang baju biru ini berpacaran dengan yang merah, ini sahabat yang biru ini. Tapi ternyata diam-diam, yang merah tidak setia dan menjalin hubungan dengan yang lain. Menyakitkan. Dan Bapak Ibu, dua orang inilah orang fasik. Cara hidup mereka nggak benar. Saudara harus buat keputusan saat ini. Lingkunganmu akan menentukan hidupmu. Kalau bergaul dengan orang fasik, saudara akan hidup seperti orang fasik juga. Makanya saudara, Amsal menasihatkan jangan ikut jalan orang fasik karena mereka hobinya, gaya hidupnya adalah kejahatan. Kalian orang benar, pisahkan diri kalian. Kalian anak-anak terang. Saudara percayalah, kalau ternyata saudara punya sahabat dan sahabat saudara itu adalah cara bekerjanya sering korupsi, suatu saat saudara dan saya pun akan tergiur untuk melakukan korupsi. Kalau saudara punya teman-teman atau lingkungan yang hidupnya tidak benar, saudara juga akan hidupnya tidak benar. Saudara, saya pernah mendapatkan cerita dari seorang yang pecandu narkoba, tetapi dia kemudian sudah sembuh begitu ya. Dan dia bercerita pada saya, sebelumnya saya bertanya pada dia, Mas, kecanduan narkoba kuwi cepet apa ora? Dia ngomong, Mas Ragil, itu sebetulnya butuh proses lama Mas Ragil.
Nggak mungkin Mas Ragil kalau ada orang ngicipi narkoba sekali, memang sih Mas Ragil ada efek-efek tertentu, terus kemudian dia langsung kecanduan, itu nggak mungkin. Dia kecanduan pasti kalau sudah coba 3, 4, 5 kali. Nah yang menjadi masalah adalah lingkungannya ini. Jadi Bapak Ibu, orang kecanduan itu diajak dulu, ayolah kumpul bareng. Baru merasakan, gini ya rasanya ya. Tapi kumpul lagi, merasakan lagi, hingga kecanduan. Jadi saudara, amati segala lingkungan kita. Kalau kita merasa bahwa, orang ini perilakunya nggak tepat, nggak sesuai firman Tuhan, stop, tinggalkan. Dan milikilah lingkungan yang baik. Pun sebaliknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu saudara merasa bahwa kok imanku tidak bertumbuh ya, tapi saudara ada di tengah-tengah komunitas orang-orang yang cinta akan Tuhan. Bapak Ibu, lama-lama iman kita juga akan tumbuh karena ada orang-orang di sekitar kita yang menentukan demikian. Jadi ternyata Bapak Ibu, pertumbuhan iman itu bukan hanya faktor bahwa ini keputusan saya pribadi, tapi lingkungan juga penting. Gitu ya Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu bergereja, itu juga dalam rangka membangun iman kepercayaan kita masing-masing. Saudara semakin dikuatkan, semakin banyak ibadah yang saudara ikuti, semakin saudara memiliki komunitas yang baik, semakin iman saudara akan bertumbuh. Nah saudara, inilah peperangannya saat ini. Komunitasnya lebih banyak yang mana? Lebih banyak komunitas gerejakah? Atau lebih banyak dengan komunitas orang luarkah yang kehidupan mereka ternyata tidak benar? Ini saudara yang menjadi pilihan kita bersama. Jadi yang pertama, mengapa Amsal menasihatkan orang berhikmat untuk tidak mengikuti cara hidup orang fasik? Karena apa? Gaya hidup mereka, gaya hidup jahat. Jangan ikuti. Terus yang kedua, mengapa Amsal menasihati kita untuk menjauhi jalan orang fasik? Karena apa saudara? Kekejaman itulah hobi mereka. Saudara, orang fasik itu mereka hanya terlalu mementingkan diri sendiri hingga saudara mereka bersikap kejam dan mereka anggap itu wajar untuk menjadi atau untuk memenuhi keinginan hati mereka. Coba kita perhatikan ayat 17. Karena mereka ini orang fasik, makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Saudara, orang fasik itu mereka cenderungnya tidak punya hati, mementingkan ego, dan firman Tuhan menasihatkan digambarkan dengan hal-hal keseharian bagaikan sebuah kebutuhan primer, yaitu apa? Makan, apa yang mereka makan setiap hari? Roti kefasikan. Tentu saja saudara, ini kiasan, maksudnya adalah bahwa kata kefasikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Jadi setiap hari makanan mereka adalah ya sudah, mereka nggak peduli perintah Tuhan. Mereka prinsip hidupnya adalah wes ora usah Tuhan-Tuhanan. Sing penting hidupku bahagia, sing penting aku duwe duit, sing penting aku duwe rokok, sing penting aku duwe minum-minuman keras, wes cukup. Ora usah Tuhan-Tuhanan. Jadi saudara, mereka itu hidupnya kejam. Hidupnya tidak punya hati. Karena kebutuhan mereka adalah mereka makan selalu roti kefasikan. Dan juga mereka minum, yang mereka minum adalah anggur kelaliman. Saudara, kata lalim dari kata KBBI adalah bengis, tidak menaruh belas kasihan, tidak adil, dan juga kejam. Saudara,
Jadi tepatlah kalau Amsal ngomong bahwa orang fasik itu adalah orang yang kejam. Karena apa? Setiap harinya mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman. Mereka tidak peduli terhadap Allah, mereka tidak peduli terhadap orang lain. Mereka bengis, mereka tidak adil, mereka kejam, yang penting mereka bahagia. Oleh sebab itulah saudara, Amsal menasehatkan kepada kita bahwa jauhi jalan orang fasik karena mereka orang-orang yang tidak punya hati. Ya saudara, jadi bukan hanya gaya hidup kejahatan yang mereka tawarkan, tetapi juga perilaku yang tidak punya hati, perilaku yang bengis seringkali ada di antara mereka. Makanya Bapak Ibu, kalau kita tahu bahwa ada di sekeliling kita orang yang seperti ini, ya sudah, tinggalkan saja. Jangan kemudian kita sok rohani, ya setelah aku mau jadi garam dan terang bagi dia. Wah saudara, malah kita yang dapat efeknya nanti. Jadi betul-betul hati-hati dengan pergaulan kita. Termasuk juga para pemuda dan pemudi yang mungkin mencari pasangan hidup, betul-betul diseleksi ya. Diseleksi betul. Jangan sampai gara-gara ganteng, wah dia ganteng. Tapi ternyata dia perokok. Wah, pacaran saja sudah berani menampar. Wow, sedikit-dikit nampar gitu ya. Terus kemudian kita dengan yakin ngomong, serapopolah tak jalani wae. Mengko nek wis dadi bojo, mengko nek wis nikah kan berubah. Bapak Ibu. Adik-adikku para pemuda dan pemudi, hati-hati. Watak seringkali sulit untuk berubah. Kalau dalam berpacaran saja dia sudah merokok, dalam berpacaran saja dia sudah berani menampar, dalam berpacaran saja dia sudah berani ngomong kotor, tidak jadi jaminan besok ketika menikah dia akan berubah. Makanya sekali lagi ini nasihat yang berlaku umum bagi pemuda dan pemudi juga. Pilih yang terbaik, terutama yang tidak punya ciri khas seperti orang fasik. Jadi saudara, Amsal menasihati kita tinggalkan orang fasik karena mereka seringkali adalah orang-orang yang tidak punya hati. Mereka berteman dengan kita hanya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka tidak peduli dengan isi hati kita. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada kita. Yang mereka pedulikan keuntungan mereka pribadi. Bapak Ibu, bagaimana aplikasinya terhadap kehidupan kita? Bapak Ibu, saya menyoroti satu hal yang saat ini sedang marak. Hindari pinjol, aplikasi yang bagi saya tidak punya hati. Pinjaman online ini saat ini Bapak Ibu, efeknya luar biasa. Saudara, mereka ini datang ya, para pinjol ini datang. Itu pertama kali itu seolah-olah menjadi malaikat penolong bagi kita. Malaikat penolongnya bagaimana? Bapak Ibu, pinjol ini mulai marak di masa pandemi. Karena apa? Orang-orang itu dia punya masalah keuangan di masa pandemi dan seolah-olah dalam tanda kutip pinjol menjadi angin segar bagi masalah keuangan mereka. Dengan syarat apa? Cara untuk mendapatkan uang mudah, syaratnya juga mudah, tetapi nanti Bapak Ibu sakitnya di belakang. Bukan suatu kebetulan, 1 atau 2 hari yang lalu, saya menyaksikan talk show begitu ya, nggak tahu ini boleh merek enggak, tapi Bapak Ibu pasti tahu mereknya ini, TV1 gitu ya, tinggal diartikan satu itu bahasa Inggrisnya apa gitu. Ada suara hati wanita atau apa gitu ya di TV1 ini, dan kemudian membahas tentang ini. Jadi saudara, diwawancarai satu narasumber, di mana dia terjerat pinjol ini dengan luar biasa. Awalnya pinjol ini bagaikan sahabat,
Saat itu dia butuh uang hanya sekitar 3 juta untuk berobat. Gitu ya. Dia bingung, dia punya penyakit kanker gitu, dia pengen berobat cuma butuh 3 juta, dia cari di pinjol begitu ya, dan kemudian dapat aksesnya adalah bisa mendapatkan uang dengan mudah dengan sekali klik. Tapi Bapak Ibu ketika dia sudah mulai klik itu, yang terjadi adalah ternyata uang yang masuk di dia itu berasal dari 5 aplikasi yang lain. Butuhnya 3 juta, yang masuk itu 7 juta. Belum. Gitu ya. Masuk 7 juta. Dan Bapak Ibu ketika ada perjanjian di aplikasi itu, perjanjiannya adalah ini bisa diangsur selama 135 hari. Tapi ternyata setelah 5 hari, sudah mulai ditelepon oleh orang yang mengatasnamakan bahwa aplikasinya ini sedang ada perbaikan sistem dan mau tidak mau saudara harus melunasi di hari yang ke-6 besok. Kalau saudara tidak melunasi, jadi Bapak Ibu ketika mau mengklik itu sudah ada syarat dan persetujuan gitu ya. Ketika diklik ada syarat dan persetujuan adalah aplikasi ini boleh mengambil nomor kontak Anda. Dan yang kedua, aplikasi ini boleh mengambil foto-foto Anda. Nah, Bapak Ibu, klik privasi ini dan setuju, dan yang terjadi adalah, ya tadi, ancaman mereka adalah, Bapak Ibu, ancamannya Alkitabiah. Karena semua orang pasti pengen bahwa nama baik itu harus dijaga. Dan mereka menyerang dari sisi ini. Kalau kamu besok nggak bayar, kamu akan tak sebar begini, begini, dan begini. Di nomor kontak yang ada di sini. Wah Bapak Ibu betul, belum bisa bayar, kemudian disebar hal-hal yang tidak bagus terhadap ibu ini. Yang terjadi adalah kemudian ibu ini saudara mulai cari celah dan dia cari pinjol yang lain lagi. Untuk gali lubang, tutup lubang. Hingga pada akhirnya saudara, dia yang hanya ingin berhutang 3 juta, total hanya dalam 3-4 bulan, menjadi 200 juta. Karena takut ancaman yang seperti itu. Diancam dengan begitu luar biasa. Hingga Bapak Ibu kasus yang terbaru adalah di daerah Jawa Tengah bagian selatan, ada yang gantung diri. Gara-gara tidak kuat menghadapi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Semua orang butuh uang, semua orang sekarang ini sedang menjerit. Tetapi, ya tadi, pinjol ini bagi saya seperti orang fasik yang mereka tidak punya hati. Mereka ini bengis. Jauhi itu. Jangan mencoba. Karena nanti Bapak Ibu efeknya akan luar biasa. Hingga kemudian karena Kominfo ini sudah cukup gerah dengan ini, pernah ada pernyataan dari Kominfo bahwa ya udahlah pinjam aja tapi tidak usah dibayar. Tapi sekali lagi masalahnya nama baik kita sanggup enggak berkenaan dengan itu. Jadi sekali lagi saudara, saat-saat ini banyak hal yang akan menjebak kita kalau kita tidak berhati-hati. Terutama adalah pinjol ini. Jadi saudara sekali lagi, jauhi jalan orang fasik, jauhi berteman dengan orang fasik karena mereka adalah orang-orang yang bengis. Mereka orang-orang yang tidak punya hati. Daripada nanti kita menjadi sama seperti mereka, firman Tuhan ngomong, hai orang-orang berhikmat, jangan menempuh jalan orang fasik. Jadi saudara, alasan-alasan firman Tuhan itu cukup logis bagi kita. Orang fasik itu gaya hidupnya jahat. Orang fasik itu bengis. Dan yang ketiga, mengapa sih kita orang-orang benar, kita orang-orang berhikmat harus menjauhi jalan orang fasik? Karena Bapak Ibu, mau tidak mau, dari perspektif Allah, dari perspektif Alkitab,
bahwa orang fasik mereka akan mendapatkan kemalangan di akhir hidupnya. Saudara, Allah itu sayang pada kita. Betul ya? Tuhan Yesus itu sayang pada kita. Tuhan Yesus ingin supaya kita menjalani hidup saat ini seolah-olah berpunya kerikil, tetapi nanti kita akan ada di kesuksesan bersama dengan Tuhan. Tetapi bagi orang fasik, saudara, orang fasik itu sudah dalam tanda kutip dinubuatkan oleh firman Tuhan karena cara mereka yang tidak benar, karena cara mereka yang tidak jujur, karena hidup yang penuh dosa, karena mereka hanya mementingkan diri sendiri, suatu saat mereka akan mengalami kemalangan. Dan Allah tidak ingin kita semua mengalami juga. Makanya secara sederhana Allah ingin ngomong pada kita, anak-anakku, wes toh kamu jangan ikuti dia. Caranya itu memang caranya nggak jujur. Kamu tetaplah jujur saja. Karena nanti mereka akan mendapatkan hal yang tidak enak di kemudian hari. Anakku, aku nggak pengen kamu seperti mereka. Saudara, coba kita perhatikan ayat yang ke-19. Ayat 19 ngomong begini, jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Saudara, perhatikan dua kata kunci, yaitu kegelapan dan tersandung. Saudara, sesukses apapun orang fasik yang mereka menggunakan dosa untuk mendapatkannya, suatu saat mereka akan ditimpa kemalangan. Dan ini Bapak Ibu, orang fasik mereka pasti merana dan mereka pasti dihukum. Masa depan mereka digambarkan dengan jelas. Yang pertama kegelapan, yang artinya adalah tiada harapan dan hukuman. Mereka pasti tersandung walaupun tidak tahu pasti apa yang menyebabkannya. Bapak Ibu, jangan pernah iri kepada orang yang tidak mengenal Tuhan dan mereka sukses dengan cara yang tidak benar. Jangan pernah iri kepada orang-orang yang mereka cepat sekali sukses, punya rumah tingkat, punya mobil banyak, tapi caranya nggak betul dengan cara korupsi. Ingatlah, suatu saat mereka akan jatuh. Jadi Bapak Ibu jangan sampai, duh Gusti, kok mereka ini korupsi kok nggak jatuh-jatuh ya? Kapan mereka jatuh Tuhan? Saudara, akan ada waktunya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita berteman dengan orang fasik, padahal masa depan mereka jelas, orang fasik itu, ketika kita berteman dengan orang fasik, kita juga akan menjadi fasik. Dan ketika kita menjadi fasik, kita juga akan dihukum pada waktunya. Kita juga akan menemui hal yang tidak enak di kemudian hari. Makanya saudara, jangan pernah iri dengan keberhasilan orang yang tidak takut akan Tuhan dengan cara yang tidak benar. Karena suatu saat Tuhan akan menjungkir balikkan mereka. Itulah sebabnya Allah melarang kita mengikuti jalan mereka. Supaya apa? Supaya ending hidup kita menjadi bahagia. Jadi Allah itu pengen kita bahagia Bapak Ibu dengan cara yang benar. Ingat perkataan Amsal, harta yang didapatkan dengan cara yang cepat akan membawa kepada kebinasaan. Jemaat GKB harus bekerja dengan jujur. Jemaat GKB harus menghindari korupsi. Jemaat GKB harus bekerja dengan takut akan Tuhan. Karena itulah yang harusnya menjadi kehidupan kita. Wes Bapak Ibu, untungnya sidik rapopo, yang penting tetap benar. Suatu saat Allah akan membawa kita naik. Tapi sebaliknya, kalau caranya tidak benar, hidupnya tidak benar, suatu saat akan mendapatkan hukuman Allah di dunia ini. Saudara,
Keberhasilan orang fasik itu semu. Akhir hidup mereka memprihatinkan, makanya jauhi mereka. Minta tolong salah seorang membacakan Mazmur 73. Ini Mazmur yang mempertanyakan kenapa kok orang fasik ini berhasil ya? Bacakan ayat 3, kemudian langsung lompat ayat 18 dan 19. Satu orang saja minta tolong. 3, 18, 19. Amin. Bapak Ibu, pemazmur juga pernah punya pertanyaan yang sama. Tuhan, kenapa kok orang fasik berhasil Tuhan? Aku cemburu Tuhan. Di ayat yang ketiga. Tuhan, aku wis rajin ke gereja, tapi motorku 10 tahun gak ganti Tuhan. Tuhan, aku wis rajin ibadah, tapi yo tabunganku macet wae Tuhan. Tapi kalau Tuhan gak pernah ibadah, gak kenal Tuhan, tapi kok berhasil? Bapak Ibu punya rasa iri yang sama? Perhatikan ayat 18 dan 19. Bahwa ternyata Allah menaruh mereka di tempat yang licin. Suatu saat mereka akan tergelincir dan mereka akan binasa. Jadi saudara, orang fasik itu kalau berhasil, keberhasilannya semu. Cuma sementara dan ending hidupnya adalah memprihatinkan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, jangan pernah tergiur untuk menjalankan cara hidup orang fasik. Jujurlah. Takut akan Tuhanlah. Karena itulah cara hidup orang-orang yang berhikmat. Jadi saudara, pagi hari ini Allah memperingatkan kita semua, bukan hanya Bapak Ibu, juga saya. Jangan gunakan cara hidup orang fasik. Bapak Ibu, saya pun juga punya godaan yang banyak Bapak Ibu sebagai seorang pengajar atau dosen. Wah, godaannya banyak Bapak Ibu. Sebagai dosen itu, kuasa ada di tangan saya ngeklik bisa menentukan mahasiswa lulus atau tidak. Kalau saya nggak benar Bapak Ibu, kalau ada mahasiswa yang datang, Pak Ragil tolonglah. Karena saya ini Bapak Ibu mengajar satu mata kuliah yang terkenal dengan mata kuliah neraka, bahasa Ibrani. Sulit Bapak Ibu. Biasanya rata-rata mahasiswa C atau B. Bisa aja kalau datang Pak Ragil, misalnya Pak Ragil 10 juta lah, buatlah A. Bapak Ibu, kalau saya nggak jujur, hanya tinggal nuntul aja di laptop A, dapat 10 juta. Wih, godaannya berat. Apalagi Bapak Ibu yang namanya tugas akhir, skripsi, tesis, ataupun disertasi. Saya jadi pembimbing. Kalau bisa Bapak Ibu, ada mungkin orang yang bertanya, Pak Ragil, aku kesulitan kerjakan ini karena aku sibuk. Misalnya Pak Ragil kerjakan aja bab 1 sampai bab 5, nanti tak kasih 30 juta. Bapak Ibu, godaannya berat. Tetapi Bapak Ibu, saya punya integritas sebagai dosen, saya punya harga diri, saya takut akan Tuhan dan saya tidak akan melakukan itu. Siapapun kamu, kalau kamu nggak lulus ya nggak lulus, ulang tahun depan. Jadi Bapak Ibu, semua kita punya godaan untuk melakukan cara yang tidak benar. Tetapi ingat ini, bagi mereka yang melakukan dengan cara orang fasik, suatu saat akan tergelincir. Saya percaya jemaat di GKP Batar Hayat semua baik-baik, terus pertahankan itu. Kerja jujur, kerja takut akan Tuhan, berkat akan menyertai. Amin. Tidak perlu kita cemburu dengan mereka yang korupsi. Tidak perlu kita cemburu kepada mereka yang naik jabatannya cepat gara-gara KKN. Tuhan menaruh mereka di tempat yang mudah tergelincir. Jalani hidup dengan benar, Allah nanti yang akan memberikan berkat-berkatnya. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Amsal memberikan nasihat, kalau kita kembali di Amsal 4 ayat 18, terus hidup benar Bapak Ibu, janji Tuhan bagaimana? Bagi orang-orang yang hidupnya lurus,
bagi orang-orang yang tidak mengikuti jalan hidup orang fasik, bagi orang-orang yang menjaga integritas hidupnya. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar. Bapak Ibu, cahaya fajar memberikan kehangatan, memberikan kehidupan yang kian bertambah terang hingga terangnya itu sampai rembang tengah hari. Saudara, siapa di sini yang subuh-subuh senang sekali lihat matahari muncul? Saya salah satunya, Bapak Ibu. Saya biasanya bangun jam 4:30, habis doa, ya ini salah satu pekerjaan bapak rumah tangga adalah menjemur pakaian. Jadi salah satu job di saya di rumah adalah nyuci pakaian dan jemur pakaian. Ketika jemur Bapak Ibu, jam 5 pagi saya jemur, saya melihat ketika matahari muncul itu, wah bagus sekali. Ada sinarnya remang-remang. Hangatnya mulai terasa, tetapi makin siang, makin jam 12, apalagi di kota Semarang, sinarnya akan semakin terang dan akan semakin memberikan warna. Bapak Ibu, ini janji firman Tuhan. Orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang bergaul dengan komunitas yang benar, orang-orang yang menghindari cara hidup orang fasik, berhasil mereka adalah sebuah kepastian. Seperti cahaya fajar yang kian terang hingga sampai tengah hari. Saudara, saya ingin mengatakan bagi orang-orang yang hidupnya lurus di jalan Tuhan, promosi datangnya dari Tuhan. Amin. Bapak Ibu tidak perlu korupsi, Bapak Ibu tidak perlu KKN untuk mendapatkan promosi di perusahaan Bapak Ibu. Promosi datangnya dari Tuhan dan ini adalah pasti bagi orang-orang benar yang hidupnya benar. Oke, pagi hari ini Tuhan mengingatkan pada kita, jauhi jalan orang fasik, karena orang fasik itu hidupnya jahat, orang fasik itu bengis, dan orang fasik suatu saat akan tergelincir. Kita anak-anak Tuhan tetap hidup benar, tetap hidup berintegritas, tetap hidup di dalam nasihat akan Tuhan. Dan janji Tuhan, kita akan semakin bercahaya karena promosi itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Saudara, mari kita akan bersukacita bersama-sama untuk menutup firman Tuhan ini. Kita pujikan dengan penuh iman. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita ikrarkan pujian ini dan kita percaya bahwa jalan hidup orang benar itu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Mari saudara, bersukacitalah karena Allah memberikan kepastian bagi kita. Hidupmu jujur, hidupmu berhikmat, hidupmu takut akan Tuhan. Tuhan yang akan mendatangkan promosi bagi kita. Mari kita tepuk tangan bersama-sama. Kita pujikan jalan hidup orang benar. Yo, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah ditinggalkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Bapak Ibu mengaminkan pujian ini, amin. Tidak ada ruginya hidup benar, tidak ada ruginya hidup jujur, tidak ada ruginya kita tidak ikut jalan orang fasik, karena Allah menjanjikan keberhasilan, promosi bagi mereka yang takut akan Dia. Amin. Gak apa-apa jalannya pelan, yang penting tetap jujur. Tuhan pasti akan memberkati. Jalan hidup. Dengan penuh iman kita pujikan pujian ini.
Amin. Tuhan diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Dengan penuh keyakinan jalan hidup orang benar. Oh, oh, orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Sekali lagi, jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah. Apabila ia jatuh, apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia dan membangunkan dia kembali dan membangunkan dia kembali dan membangunkan dia kembali. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah jaminan yang diberikan oleh Tuhan kalau kita hidup benar di hadapan Dia. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Sehingga Engkau memberikan bagi kami Amsal 4 ayat 14-19 ini. Engkau memperingatkan pada kami untuk kami hidup tidak sesuai dengan jalan orang fasik, di mana mereka suka melakukan kejahatan, mereka tidak punya hati, dan akhir hidup mereka adalah sia-sia. Tolong kami Tuhan, karena kami tahu selama kami hidup di dunia ini, kami punya dua jenis teman, orang benar dan orang fasik. Ajari kami untuk bisa mengenali mereka. Ajari kami untuk tidak ikut jalan hidup mereka. Ajari kami untuk kami tidak Tuhan mencontoh perilaku mereka, tetapi kami tetap hidup seturut firman Tuhan, karena firman-Mu lah yang akan membawa kebenaran bagi kami. Hamba-Mu telah selesai berbicara, tetapi hamba-Mu menyerahkan semua jemaat di GKP Batara Hayat, supaya mereka puas di dalam Kristus, terus menjaga hidup benar, menjaga hidup kudus, menjaga hidup suci, dan terus ya Tuhan, hidup di dalam kebenaran akan Allah. Hamba-Mu mendoakan segala usaha, pekerjaan yang sedang dijalani oleh anak-anak-Mu di tempat ini, biarlah segala usaha dan pekerjaan dilakukan dengan cara yang benar, dan hamba-Mu yakin bahwa promosi datangnya dari Tuhan. Ketika kami hidup benar, ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau yang akan membuat semuanya berhasil. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di saat pagi hari ini, kami menutup firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman, tetapi sebelum kita mendengarkan pengumuman, dengan hormat kepada Pak Iwandita, saya mohon untuk bisa maju ke depan. Karena ada sesuatu yang dipesan oleh Bapak Ibu Gembala melalui saya mengenai Pak Iwandita. Jadi Bapak Ibu, Pak Iwandita akan mendapatkan tugas dari kantornya
untuk bekerja sementara waktu ya Pak di Bali. Jadi mungkin per Oktober ini hingga nanti awal tahun depan Pak Iwan akan ada di Bali, tetapi Ibu Iwan dan anak-anak semua masih tetap di Ketileng. Jadi Bapak Ibu, mari kita akan doakan bersama-sama, biarlah kiranya selama Pak Iwan ada di Bali, pekerjaannya diberkati oleh Tuhan, Pak Iwan menjadi garam dan terang, dan biarlah kiranya semua urusannya beres, bisa kembali lagi ke Semarang dengan penuh sukacita untuk berkumpul bersama kita semua. Jadi saya minta kesatuan hatinya, mari kita akan doakan Pak Iwan, kita angkat tangan, kita memberkati Pak Iwan, biarlah kiranya segala urusan dan segala hal yang dikerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah-tengah ibadah kali ini kami mengucap syukur karena ada saudara kami Pak Iwan Dita yang mendapatkan promosi dari Tuhan dengan luar biasa. Hingga Tuhan, selama beberapa bulan ke depan, Pak Iwan Dita akan melaksanakan tugas dari kantor untuk bisa Tuhan mengurus pekerjaan di Bali selama beberapa waktu. Kami semua ikut bersyukur karena Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan Pak Iwan ini. Dan kami mendoakan ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau akan memberkati Pak Iwan dengan luar biasa. Engkau akan menolong segala pekerjaannya yang dilakukan di sana. Engkau akan menolong kehidupannya, biarlah menjadi garam dan terang. Integritas sebagai anak Tuhan terus ditunjukkan sehingga kiranya Tuhan, kehidupan Pak Iwan selama ada di Bali dan pekerjaannya semua diberkati dan dibuat berhasil oleh Tuhan. Memberkati dalam proses perjalanannya dalam hari-hari atau minggu-minggu ini, kiranya Tuhan akan menolong. Demikian juga kami menyerahkan untuk ibu dan juga anak-anak yang ada di Semarang. Terus Engkau proteksi ya Tuhan, terus Engkau jaga. Biarlah kiranya Tuhan, penjagaan dan pemeliharaan Tuhan tetap ada bagi keluarga ini. Diberkatilah kiranya Pak Iwan dan seluruh keluarga, dan biarlah semua hal yang terbaik diberikan bagi keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami bersama bagi Pak Iwan sekeluarga. Haleluya. Amin. Terima kasih Pak, selamat menjalankan tugas dan selamat bertemu kembali dengan kami nantinya. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Pak Iwan. Dan saudara, kita akan mendengarkan pengumuman sepekan untuk gereja kita. Saya persilakan Febe untuk bisa membawa kita dalam pengumuman sepekan ini. Shalom Bapak Ibu. Saya akan membacakan pengumuman sepekan GKB Batra Hayat untuk minggu ini. Hari ini, Minggu 10 Oktober, sekolah minggu masih online. Nanti link akan dibagikan siang. Lalu kemudian pada hari Senin ada kunjungan dan doa di keluarga Ibu Ani Kiki. Waktu dan tempat nanti bisa dibicarakan dengan Bapak dan Ibu Gembala. Selasa 12 Oktober ada ibadah wanita Maria dengan pujian Ibu Irawan, doa syafaat Ibu Obaja, dan pembicara Ibu Iwandita di ruang serbaguna jam 6:30. Selanjutnya ada kelas pemahaman Alkitab pada hari Rabu di tempat ruang serbaguna. Besok ada praktek khotbah, jadi teman-teman silahkan disiapkan sebaik mungkin. Lanjut pada hari Kamis, ibadah pria Ayub, pujian Bapak Sigit, pembicara Bapak Yosua di tempat ruang serbaguna, jamnya 6:30. Jam 7 ya. Selanjutnya hari Jumat di tempat ini ada ibadah Yud dengan pemimpin pujian Saudara Yeski, pemusik Bapak Yosua, Saudara Ian, Saudara Nathan, dan Saudara Benaya jam 7 malam. Sabtu ada latihan pujian dan musik untuk ibadah raya dan petugas untuk hari Minggu. Ibadah raya jam 7:30, pujian oleh Saudara Ian, singer Bapak Yeski dan Bapak Thomas, pemusik Bapak Walen, Bapak Yosua, Saudara Henok, dan Saudara Benaya. Ashersnya Bapak dan Ibu Sigit, LCD oleh Saudari Yesika. Terima kasih kepada Febe yang sudah membawa kita ke dalam pengumuman selama sepekan. Mari Bapak Ibu mengundang kita semua untuk hadir, ikut dalam semua kegiatan ibadah kita. Ciptakan komunitas yang baik, karena komunitas yang baik itu yang akan membawa hidup kita semakin baik dan semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Oke, mari saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita yakin bahwa Tuhan memberkati kita.
Dan dengan iman kita akan katakan bersama-sama, kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku, Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sehingga kesakitan tidak menimpa tidak menimpa aku. Tuhan Yesus, inilah pengharapan kami Tuhan, supaya kami hidup berlimpah di dalam Kristus, berlimpah dalam pengharapan, berlimpah dalam segala kebaikan. Kami tahu bahwa untuk mendapatkan ini semua, Engkau menuntut kami untuk kami hidup benar, dan kami mau melakukannya ya Tuhan. Hidup benar sesuai dengan perintah Tuhan, dan biarlah kiranya Tuhan, seumur hidup kami mengiring akan Engkau. Hamba-Mu saat ini berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang hadir secara online. Kiranya keluarga kami diberkati oleh Tuhan, diberikan kerukunan Tuhan, diberikan kesehatian antara suami istri dan anak-anak, diberkati pekerjaan yang kami lakukan, biarlah apapun yang kami lakukan semuanya mempermuliakan nama Tuhan Yesus saja. Anak-anak kami, cucu-cucu kami yang masih sekolah, membawa sekolah mereka, membawa masa depan mereka, supaya semua indah di hadapan Tuhan, dan kami percaya bahwa Engkau menjadikan mereka indah karena mereka adalah biji mata Tuhan. Memberkati Indonesia, dan kami berterima kasih karena kasus COVID menurun begitu tajam. Kami berdoa kiranya Tuhan COVID cepat selesai di Indonesia dan di seluruh dunia. Memberkati pemerintah dengan segala kebijakannya. Memberkati para dokter, para perawat Tuhan, tenaga kesehatan, terima kasih untuk perjuangan mereka. Memberkati mereka yang masih sakit, kiranya Engkau memberikan kesembuhan. Memberkati proses vaksinasi, kiranya bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Dan memberkati penelitian akan obat-obatan, kiranya obat-obatan akan COVID ini cepat terrealisasi, cepat ketemu, dan kami semua bisa bersuka cita karena itu semua. Pagi hari ini, di akhir ibadah ini kami menutup ibadah kami, dan kami percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami. Mari jemaat Tuhan, kita arahkan tangan kita kepada Tuhan, dan biarlah kita menerima berkat yang daripada Dia. Biarlah kiranya kasih dari Allah Bapa terus tercurah atas kehidupan kita. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang memberikan keselamatan bagi kita, terus kita syukuri
dan terus kita mengikuti Dia senantiasa. Dan pertolongan dari Allah Roh Kudus dari hari ke hari tetap nyata dalam kehidupan kita. Kita ditolong oleh Tuhan, apapun yang kita berbuat berhasil karena Allah Tritunggal menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menutup ibadah kami. Haleluya. Amin. Selamat berpisah Bapak Ibu, sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai.